Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah UAS ya, yang kembali diterpa isu nggak sedap ya. Dan ini terkait dengan apa yang diposting di Instagramnya ya. Dan ini dikomentari oleh Felix Yao ya. Memang nggak fitnah, nggak makan. Memang nggak fitnah, nggak makan gitu ya. Kalau nggak fitnah, nggak makan gitu ya. Sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita bacakan dan kita ulas ya. UAS diterpa isu nggak sedap lagi. Felix Yao, memang nggak fitnah, memang nggak fitnah, nggak makan gitu ya. Ustadz Abdul Somad UAS belum lama ini mengunggah cuplikan video dirinya yang disebut saat muda sering masuk gereja ya. Video yang bersumber dari akun TikTok @rajana_bahasa itu diposting ulang oleh UAS melalui akun Instagram miliknya Ustadz Abdul Somad Official. Rupanya waktu masih suci sering masuk gereja gitu. Teman-teman, apa ada yang mengenal pemuda ini ya? Demikian narasi yang tertulis pada video yang dibagikan UAS. Melalui akun IG-nya tersebut, UAS menegaskan jika narasi tersebut adalah fitnah ya. Fitnah datang dari kebencian lalu menyebar hoax. Video ini adalah saat UAS menghadiri Munakosyah S3 Habib Hamid Ibnu Ali Al-Mahdali tahun 1998 di kampus Al-Azhar Kairo, Mesir. Tulis UAS seperti dikutip FIN dari akun Instagram @Ustadz Abdul Somad Official. Ustadz Abdul Somad Official difitnah, katanya pas masih suci sering masuk gereja. Aku dulu tiap akhir pekan ke gereja, itu aja biasa aja. Memang nggak fitnah, nggak makan gitu. Tulis Felix Xiao. Seperti diketahui, Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu ditolak masuk Singapura. Saat itu UAS bersama keluarga dan sahabatnya akan berlibur ke negeri Singat tersebut. Pemerintah Singapura menjelaskan alasan penolakan UAS ke negaranya. Menurut Singapura, penolakan dilakukan karena UAS dianggap mengajarkan ekstremis dan menghina agama lain. Ya, sobat sekalian ya, sekali lagi ya, patut kita harus jaga gitu ya. Kita harus memperjelas ya setiap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ulama gitu ya. Kita ketahui UAS atau Ustadz Abdul Somad kiprahnya sangat luar biasa gitu ya. Beliau mempunyai banyak pengikut gitu ya. Kemudian aktivitas tausiahnya, kemudian aktivitas sebagai seorang dai untuk amal ma'ruf ya, nahi mungkar juga sangat luar biasa gitu ya. Beliau kita kenal dan banyak sekali umat ini sudah mengenal UAS itu sejak dari dulu gitu ya. Dan yang patut kita sesalkan adalah baru kali ini gitu ya, kriminalisasi terhadap ulama dan juga Islam itu sendiri benar-benar nampak di depan mata gitu ya. Kasus Habib Rizik Syihab ya, yang semua pihak termasuk orang yang awam terhadap hukum itu memang menilai itu kasus yang tidak masuk akal gitu ya, memenjarakan Ustadz Habib Rizik Syihab gitu ya, dengan tuduhan yang tidak fair gitu ya. Pada saat kasus Petamburan ya, kasus Rumah Sakit Umi dan juga kasus yang intinya ya, termasuk kasus Rumah Sakit Umi yang mengatakan saya sehat gitu ya, langsung didakwa dengan tuntutan penjara 4 tahun kemudian didiskon ya. Itu pun didiskon pada saat itu yang kita ketahui hakim sendiri tidak menemukan gitu ya, tidak melihat bahwasanya ada berita bohong yang menyebutkan keonaran gitu, keonaran media massa gitu. Padahal yang dipakai adalah undang-undang undang-undang pasal 14 ya, undang-undang nomor 1 tahun 1946. Coba bayangkan undang-undang ini. Ya, jadi sobat sekalian, jadi undang-undang nomor 1 pasal 14 undang-undang nomor 1
tahun 1946 ini memang tidak pernah dipakai ya di pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY ya, pemerintahan bahkan pemerintahan Soekarno ya. Dan memang pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949 tentang peraturan hukum pidana ini belum ada DPR ya. Coba bayangkan, seakan-akan memang mencari-cari kesalahan para ulama ya. Dan pun juga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini terkait juga perilaku ya, tuduhan hoax yang sama ya terhadap memakai undang-undang ini terhadap Habib Bahar bin Smith ya. Dan yang kemarin memang Ustadz Abdul Somad juga mengalami musibah ya dengan dilakukan deportase, dan kita sangat menyayangkan ya, tidak ada pembelaan ataupun minimal nota keberatan yang dilakukan oleh pemerintah, disampaikan oleh pemerintah terhadap pemerintah Australia, pemerintah Singapura gitu ya. Nah ini kita patut pertanyakan gitu ya. Padahal dalam pembukaan undang-undang itu tugas pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu ya. Artinya dalam hal ini ketika warganya ya mengalami musibah seperti ini ya minimal ya, kalaupun tidak bisa melakukan tindakan tegas, memberikan nota keberatan gitu ya. Karena kita ketahui UAS sendiri sudah mengakui beliau adalah warga yang taat hukum, taat pajak gitu ya. Tetapi ketika semua kewajibannya itu dijalankan ya, ketika ada musibah tidak ada pembelaan dari negara gitu yang seharusnya dilakukan ya, minimal untuk memberikan support ya, dukungan kepada ulama ya, yang kiprahnya sangat luar biasa untuk mengubah umat menjadi lebih baik ya. Padahal ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh negara gitu ya. Di dalamnya itu memberikan pendidikan dan kecerdasan umum gitu ya. Tetapi fungsi ulama yang mencerdaskan bangsa melalui tausiahnya, melalui aktivitas amal ma'ruf nahi munkar ini ya, tidak direspon dengan baik ya oleh pemerintah ya. Dan justru pemerintah itu seakan abai gitu ya, dan melanjutkan kembali ya proyek deradikalisasi gitu ya. Dan kita ketahui ya belum lama itu pula kan pemerintah juga sangat getol ya untuk melakukan labelisasi ya terhadap simbol-simbol Islam gitu ya. Seorang yang mengaku Islam ya dilabeli dengan kadrun ya, dilabeli dengan radikal ya. Padahal dahulu itu istilah radikal pada zaman Soekarno itu bermakna positif gitu ya. Jadi Soekarno dahulu mengatakan bahwasanya kita harus menjadi partai pelopor ya, partai pelopor yang radikal gitu ya. Artinya dalam itu tentu saja positif gitu ya. Dan pada zaman ini ya, pada rezim ini sajalah ya, stigmatisasi ulama terutama juga Islam itu mengalami klimaks ya. Artinya para ulama-ulama yang menyeru pada kebaikan ya, kebenaran ya, itu seakan dikerdilkan, dikriminalisasi ya. Itu pun juga didukung oleh para basar-basar ya, basar-basar RP ya, yang senantiasa terus menggoreng ya, terus mengkreditkan ya, terus mensuarakan ya, terus menyerang ya para ulama ini seakan apa yang disampaikan termasuk juga fitnah gitu ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ya, nggak fitnah nggak makan gitu ya. Artinya seperti kewajiban ataupun pekerjaan sehari-hari ya, orang yang terus menyerang itu yang kita ketahui dengan pasar ya. Makanya kita sampaikan, serukan ya, bahwasanya stop kriminalisasi ulama gitu ya, yang menyelamatkan negeri ini ya agar tidak diadab oleh Allah adalah tindakan dari ulama gitu ya, yang tentu saja kita tidak bisa sepelekan, kita harus mendukung ya. Makanya peran dari negara itu harus bisa menjadi garda terdepan ya. Mereka harus mencintai ulama,
mencintai para habaib ya, dan juga harus membuang jauh-jauh ya label stigma kriminalisasi ulama terhadap Islam ya, dan harus berubah menjadi lebih baik ya. Jadi pemerintah ini tentu saja kita harapkan ya menjadi pemerintah yang dicintai oleh ulama ya, dicintai oleh rakyat ya. Sebelum itu memang harus ada ya perilaku yang real dari pemerintah untuk merubah citranya ya, yang terus-menerus menyerukan isu radikalisme ya, stop ya, karena ini bukan permasalahan umat. Karena ini bukan permasalahan rakyat ya, permasalahan rakyat adalah korupsi ya, KKN ya, dan lain sebagainya. Ya, semoga ke depannya negeri ini menjadi lebih baik lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.